Halo, selamat sore Pak Halo, Putra. hai. Boleh dong nanya-nanya sebentar soal AI? Ya, Oke, pertanyaan pertama Pak. Gimana pendapat Bapak soal perkembangan AI di Indonesia pada saat ini? di sektor industri. Kalau AI di sektor industri yang berkembang di Indonesia itu saat ini kayak sepertinya lebih banyak ke sektor industri, yaitu kayak retail dan juga di industri IT yang banyak memanfaatkan produksi AI. Eh, Terlebih kalau untuk industri retail itu seperti pergudangan dan lain-lain itu telah banyak menggunakan robotik dan eh, pekerja-pekerja yang tadinya sekian ribu orang sudah banyak tergantikan oleh pekerjaan oleh robotik-robotik. Nah, kalau di sektor industri IT, teknologi IT, di industri IT itu sendiri telah banyak menggunakan AI untuk menjadi simpel otomisasi otomatis yang membuat semuanya tidak lagi dikerjakan oleh tenaga manusia. Kalau begitu Pak, ada dampak negatif dong ya dari penggunaan AI-nya. Seperti tadi Bapak bilang, ada yang sudah tidak pakai tenaga kerja lagi. Apakah begitu? Atau adakah dampak lain yang terkait dengan IT, misalnya keamanan cybernya? Seperti yang diketahui dalam teknologi itu sendiri 90% bukan 70%-nya adalah negatif, 30%-nya adalah sangat membantu bagi yang menjalankannya dengan sebenarnya. Tapi kita balikin lagi, kenapa teknologi itu dibilang 70% negatif? Karena eh, teknologi itu sendiri akan menggantikan eh, gerak tubuh otot dari manusia. Jadi apapun yang tadinya manusia jadi pekerja itu akan digantikan oleh teknologi. Yang tadinya manusia berpikir itu akan digantikan oleh teknologi, hingga membuat porsi dari manusia itu sendiri tidak begitu banyak lagi. Jadi kalau dibilang negatif ya banyak, tapi kalau dibilang dari sisi positif juga ada banyak. Jadi ada hal sesuatu pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh tenaga manusia, itu bisa oleh AI, oleh teknologi, atau juga apa sesuatu yang belum bisa terpikirkan oleh manusia itu bisa terpikirkan oleh AI. Oke, kalau menurut OJK nih Pak, ini adalah riset media di dunia perbankan. Salah satu dampak yang perlu diantisipasi oleh industri adalah deepfake. Bagaimana Bapak mengenal itu, dan apakah ini adalah tantangan juga buat keamanan cyber ke depannya? Deepfake itu adalah perkembangan dari bagian dari industri konten digital, yang mana memanfaatkan AI untuk membuat sebuah konten yang meniru persis entah itu orang masa lalu atau orang yang sudah hidup, masih hidup, atau yang orang yang sulit untuk bertemu langsung. Maka para kreator konten digital itu mengakali dengan AI, dan AI mampu melakukan itu. Dan mengenai dengan defect yang terkait keamanan cyber, itu mulai banyak di AI itu mulai difungsikan lagi untuk mengamani sistem itu dengan tidak lagi menggunakan wajah, tapi lebih banyak menggunakan fingerprint. Jadi sidik jari itu lebih banyak teridentifikasi, yang lebih banyak digunakan untuk mengidentifikasi dari sesosok yang memiliki kredensial dari ID tersebut. Jadi makanya sekarang Face ID itu udah mulai jarang digunakan dalam sebuah teknologi. Jarang digunakan sekarang ya? Iya, mulai Berarti jarang. mulai jarang. Oke, berarti kan itu salah satu antisipasi keamanan cyber ya Pak ya? Ah,
mulai jarang menggunakan autentifikasi melalui wajah. Kalau demikian berarti apa nih antisipasi dari praktisi yang bisa diberikan oleh praktisi untuk para industri ya, biar mereka lebih antisipatif lagi terhadap teknologi yang bisa dibilang ya merugikan ini ya. Defect ini selain dari lebih mengurangi dari identity menggunakan Face ID, agak susah karena AI itu setiap harinya itu makin berkembang tingkat kemiripannya itu mulai sangat persis. Seperti yang contohnya kemarin itu seperti kasus yang paling banyak umum di masyarakat yang mulai digunakan DeFi itu adalah fake phone video. Jadi seperti ada yang baru-baru ini selebgram dari Bali gitu kan, dibuat fake videonya seolah-olah mirip dia yang melakukan adegan asusila gitu. Nah, setelah dimitigasi lebih lanjut ternyata badannya siapa, wajahnya siapa, dan disatukan oleh AI tersebut. Jadi kalau dari sisi teknologi itu lebih banyak menggunakan, jika masih ada menggunakan Face ID, mereka akan menggunakan two factor auth. Jadi dua kali menginput identity gitu. Jadi mulai dari Face ID atau dengan password, atau Face ID dengan sidik jari, Face ID atau dengan PIN atau dengan kata sandi. Jadi sekarang mulai menerapkan two step-nya verification out-nya gitu. Oke. Nah, terakhir nih Pak pertanyaannya, karena sepertinya Bapak lagi menikmati hari ini. Gimana menurut Bapak pendapat yang bilang bahwa Indonesia itu masih belum mampu untuk menjadi produsen ya, tapi hanya masih menjadi konsumen atau penikmat dari teknologi AI? Secara teknologi AI itu berkembang dengan adanya internet. Internet itu lah yang membuat semua teknologi itu berkembang. Sementara penetrasi internet di Indonesia itu masih 75% dari hasil survei dari ABGI tahun kemarin, tahun ini belum keluar surveinya. Jadi masih ada 25% dari penduduk Indonesia ini yang belum menikmati internet. Nah, dari 75% tersebut yang bisa menggunakan AI, yang bisa menikmati fasilitas AI itu dengan sebenarnya, dengan maksudnya dengan kelancaran bandwidth, dengan kelancaran teknologi, itu baru 25% sampai 35% dari penetrasi internet di Indonesia. Sisanya itu hanya baru bisa menikmati internet. Jadi kalau dibilang AI di Indonesia itu, masyarakat Indonesia masih jadi pengguna, jangankan untuk AI, untuk sebagai internet industri aja Indonesia itu masih jadi konsumtif, masih jadi konsumennya, bukan sebagai pengguna, sebagai pelaku industrinya. Jadi masih butuh waktu buat Indonesia untuk ikut berada sebagai pelaku industri untuk AI ini. Mungkin ya 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin 10 tahun akan datang. Oke, terima kasih banyak Pak untuk informasinya. Oke. Selamat menikmati hari ini. Oke, sama-sama. Terima kasih.